iblis lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi, seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, biar kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti, benahi lagi. Perihal esok, untuk nanti dulu. Perihal cincin, ku cari waktu. Bersetan kata siapa, mau bilang apa tak pernah. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Bersetan aturan cinta, tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi muda? Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen, Bapak Turyanto SPD. Yang kami hormati Waka Kesiswaan Ibu Risa Aryani SE MPD. Yang kami hormati Bapak Megariana SPD selaku Panitia Pengawas Pemilu 1. Yang kami hormati Bapak Putranto Hendi Wibowo SPD selaku Panitia Pengawas Pemilu 2. Yang kami hormati Bapak Bayu Adi Dwi Laksono SPD selaku Panitia Pengawas Pemilu 3. Yang kami hormati Ibu Anita Kusuma Wadani SPD selaku Panitia Pengawas Pemilu 4, beserta teman-teman dan adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada acara pagi hari ini dalam rangka debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 SMA Negeri 1 Meranggen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Keisha Fitri Oktaviana dan rekan saya Launa Bilkis Afifah sebagai pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini. Dan izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan,
Acara yang ketiga, sesi debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan dipandu oleh moderator. Acara yang terakhir ialah penutup. Memasuki acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya ialah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Risa Aryani SE MPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Meranggen. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai atribut itu tim ses. Terima kasih partisipasinya. Saya mulai acara pembukaan ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tim kesiswaan yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen yang hari ini mengikuti tahapan pemilihan OSIS tahun 2025-2026 yang bertepatan dengan kegiatan debat paslon gitu nggih. Anak-anakku yang saya cintai, debat paslon ini merupakan satu dari rangkaian kegiatan pemilihan OSIS di mana dalam debat ini masing-masing paslon akan menyampaikan visi misinya, akan menyampaikan program kerjanya, akan menyampaikan pandangan-pandangannya dalam debat terbuka. Saya berharap dalam debat ini kalian para pemilih akan melihat bagaimana kemampuan dari calon ketua OSIS kita, integritasnya dan komitmennya untuk memajukan SMA Negeri 1 Meranggen. Nah, sebagai pemilih saya berharap kalian bisa memilih yang terbaik, program kerja yang terbaik, bukan hanya famous aja, bukan hanya karena dia misal punya kelebihan yang terlihat saja gitu nggih. Jadi ini kesempatan kalian untuk memilih calon-calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terbaik yang akan memajukan SMA Negeri 1 Meranggen. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kakak-kakak maupun teman-teman MPK kalian yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Selamat berdemokrasi, selamat melakukan pemilihan nantinya. Saya buka kegiatan debat hari ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Semangat ya anak-anak. Buat paslon dan wakilnya, selamat berdebat, tunjukkan kemampuan kalian agar pemilih-pemilih menjadikan kalian pilihan terbaik mereka. Saya akhiri pembukaan kegiatan debat hari ini. Semoga kegiatan ini dilancarkan, dimudahkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Dan inilah acara yang sudah kita nantikan adalah debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Pasangan calon nomor 1 yaitu Najmi Salma Bagita sebagai calon ketua OSIS dan Zaki Salman Farurozi sebagai calon wakil ketua OSIS. Pasangan calon nomor 2 yaitu Agni Fumisda sebagai calon ketua OSIS dan Tia Ayu Wijayanti sebagai calon wakil ketua OSIS. Beri tepuk tangan yang meriah.
Untuk sesi debat ini akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator Citra Yaskiatul Khairunisa dan Fania Adencia Raska Ervandi kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik semua. Selamat bergabung dalam debat calon ketua dan calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Pada kali ini KPO Komisi Pemilihan OSIS menyelenggarakan debat calon ketua dan calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Sebelumnya, perkenalkan saya Fania Adencia Raska Ervandi dan rekan saya Citra Yaskiatul Khairunisa. Di sini kami sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat pasangan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Meragen periode 2025-2026. Sebelum memulai debat pada pagi hari ini, kita mau cek semangat dulu nih dari masing-masing tim ses paslon. Tim ses paslon 1, mana suaranya? Oh, semangat banget nih. Oke, tim ses paslon 2, mana suaranya? Oh, ini juga gak kalah semangat. Baik, untuk tema debat pada kali ini adalah menumbuhkan pemimpin muda yang visioner, kolaboratif, dan bertanggung jawab berlandaskan integritas. Dengan 3 topik yaitu 1. Membangun jiwa visioner OSIS Mansam untuk menggerakkan kreativitas dan partisipasi siswa demi meningkatkan prestasi siswa. 2. Kepemimpinan yang bertanggung jawab dengan berlandaskan integritas dari kesadaran sosial hingga terwujud dalam aksi nyata. 3. Kolaborasi sebagai pilar utama pemimpin generasi muda dalam mencetak lingkungan organisasi yang inklusif, dinamis, dan berdaya saing. Pada debat pasangan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026 terbagi menjadi 4 sesi. Untuk sesi yang pertama ialah pemaparan visi dan misi serta program kerja oleh pasangan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Kemudian untuk sesi yang kedua, calon wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia dan setiap calon wakil ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Selanjutnya pada sesi ketiga yaitu calon ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia dan setiap calon ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Dan untuk sesi keempat, calon ketua dan wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia dan setiap calon ketua dan wakil ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Kami harap debat ini dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, kepada seluruh hadirin dimohon untuk menaati tata tertib debat yang telah ditetapkan. Kami akan menyampaikan tata tertib debat yang harus dipatuhi sebagai berikut. Tata tertib debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Untuk debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. 1. Debat dipandu oleh moderator yang ditunjuk oleh panitia KPO. 2. Pasangan calon akan diberi waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu dimulai saat pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak dibenarkan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat. 6. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 7. Pasangan calon hanya diperbolehkan membawa alat tulis dan akan disediakan kertas oleh panitia. Tata tertib debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026.
untuk pendukung tim ses pasangan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. 1. Pendukung paslon 1 dan paslon 2 tidak diperbolehkan melontarkan yel-yel atau teriakan ketika para paslon sedang menjawab pertanyaan dari panitia. 2. Pendukung paslon 1 dan paslon 2 tidak diperkenankan memprovokasi pendukung pasangan calon lainnya. 3. Pendukung para paslon diharapkan dapat menjaga situasi tetap kondusif dengan sesama rekan tim ses. 4. Panitia berhak mengingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Mari kita sama-sama mendukung pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Baik, kami akan memulai debat ini dengan penyampaian visi dan misi serta program kerja calon ketua dan calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Dimulai dari paslon nomor 1, Najmi Salma Bagita sebagai calon ketua OSIS dan Zaki Salman Fahrurozi sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja. Pada paslon 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen, Bapak Turyanto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta jajaran karyawan staf SMA Negeri 1 Meranggen, dan tak lupa yang kami sayangi dan selalu banggakan Mas Mbak, teman-teman dan adik-adik semuanya. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita limpahan rahmat serta nikmat untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Maka dari itu kami juga berterima kasih kepada para panitia yang telah terlibat dalam kegiatan pemilos tahap demi tahap hingga hari ini kita bisa berkumpul untuk bisa menyaksikan sesi debat antar paslon kali ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari paslon 1 atau paslon Nusantara, Najmi Salman, paslon 1 Aksara. Bersama saya Najmi Salma Bagitah selaku calon ketua OSIS periode 2025-2026 kandidat 1 bersama rekan saya. Dan saya Zaki Salman Fahrurozi sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026 kandidat pertama. Baik, sebelumnya kami izin untuk memaparkan kembali visi, misi, serta program kerja yang nantinya insya Allah akan kami terapkan ketika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS yang secara sah di periode 2025-2026. Dengan visi kami yang utama, yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Meranggen sebagai cerminan yang unggul, kooperatif, serta profesional dalam mendukung peran sekolah untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam berkarya dan berekspresi menuju semansam gemilang. Dengan misi kami ialah membangun mediasi yang baik dengan seluruh elemen yang ada di sekolah. Yang kedua, merepresentasikan organisasi OSIS sebagai pilar yang mengedepankan nilai integritas dengan menjalin kebersamaan. Yang ketiga, melanjutkan program kerja periode sebelumnya dengan inovasi yang adaptif untuk memproduksi program kerja berkelanjutan yang efektif. Yang keempat, bersinergi dengan program-program sekolah untuk dapat menciptakan lingkungan yang edukatif, nyaman, dan asri. Yang kelima, menyediakan wadah kegiatan bagi murid-murid SMA Negeri 1 Meranggen untuk dapat mengembangkan potensi dirinya di berbagai bidang. Dan untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, kami memiliki 3 program kerja unggulan. Di antaranya yang pertama, menyelenggarakan Semansam Top Influence sebagai ajang apresiasi dan inspirasi yang mempublikasikan murid-murid berprestasi atau menginspirasi untuk menjadi teladan yang positif dalam mempengaruhi teman-teman yang lainnya melalui cerita-cerita di balik inspirasi maupun prestasinya. Yang kedua ialah kabar juara, yaitu dengan menambahkan fungsi papan informasi sebagai pusat media yang interaktif dan informatif dengan memuat berbagai konten lomba dari luar
yang nantinya dapat diikuti oleh seluruh murid di SMA Negeri 1 Meranggen. Dan yang ketiga ialah mengadakan turnamen e-sport yang belum ada sebelumnya dalam rangka mengarahkan hobi masba teman-teman dan adik-adik semuanya untuk menjadi kegiatan yang positif dan menumbuhkan jiwa kompetitif. Demikian dari apa yang dapat kami sampaikan, visi, misi, serta program kerja yang telah kami usung. Semoga dapat menjadi pertimbangan bagi masba, teman-teman, adik-adik, serta Bapak Ibu Guru, serta jajaran karyawan staf SMA Negeri 1 Meranggen dalam memilih the next leader of Semansam. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, visi dan misi dari paslon nomor 2. Agni Mufida sebagai calon ketua OSIS dan Tia Ayu Wijayanti sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja. Kepada paslon 2 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen, Bapak Turyanto SPD. Yang kami hormati Bapak Mega Riana SPD selaku Pembina MPK dan OSIS 1. Yang kami hormati Bapak Putranto Hendi Wibowo selaku Pembina MPK dan OSIS 2. Yang kami hormati Bapak Bayu Adi Dwi Laksono SPD selaku Pembina MPK dan OSIS 3. Yang kami hormati Ibu Anita Kusuma Wardani SPD selaku Pembina MPK dan OSIS 4. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMA Negeri 1 Meranggen, serta masba, teman-teman dan adik-adik semuanya. Perkenalkan, saya Agni Mufida dari kelas 11 6 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Wijayanti dari kelas 11 3. Sebagai pasangan calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026, pasangan kandidat nomor 2. Berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan visi, misi, serta program kerja yang akan kami jalankan apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Visi kami yaitu menjadi pelopor perubahan transformasi siswa SMA Negeri 1 Meranggen, menciptakan generasi visioner yang berbudaya, berintegritas dan progresif dengan semangat harmoni satu langkah 1000 perubahan menuju Semansam berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi kami tersebut, kami memiliki 4 misi, yaitu yang pertama, menjadikan OSIS sebagai laboratorium ide yang menciptakan inovasi melalui kreativitas dan kolaborasi aktif dengan aksi nyata yang berdampak luas. Yang kedua, yaitu menumbuhkan nilai budaya Ojo Adigang Adigong Adiguna menjadi identitas dan representasi siswa SMA Negeri 1 Meranggen guna tercipta solidaritas antar elemen-elemen sekolah. Yang ketiga, yaitu mengoptimalkan potensi siswa dengan menciptakan wadah pengembangan diri yang efisien, produktif, dan penuh semangat kompetisi adil. Yang keempat, yaitu menjaga kesinambungan program kerja OSIS agar tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan akselerasi ide kreatif yang terus relevan dengan perkembangan zaman. Untuk mendukung visi misi kami juga memiliki 2 program kerja unggulan. Yang pertama ada Semansam Inspire Talk yang bertemakan berbagi kisah menyalakan semangat. Acara ini dibentuk berupa seminar motivasi dan inspirasi serta diskusi aktif di lapangan SMA Negeri 1 Meranggen dan menghadirkan masba alumni yang sukses masuk perguruan tinggi negeri serta aktif dalam perkuliahan dan organisasi sehingga siswa dapat mendengarkan secara langsung pengalaman, tips, pesan inspiratif dari masba alumni. Yang kedua ada Eco Fashion Show. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan tingkat kreativitas siswa tentang pengolahan barang bekas seperti sampah plastik, sampah kertas, dan kain perca yang diubah menjadi busana yang ramah lingkungan serta ditampilkan melalui fashion show interaktif sehingga siswa dapat menampilkan rancangannya dengan bangga sekaligus menginspirasi tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Demikian pemaparan visi, misi, serta program kerja dari paslon kami. Untuk itu, kami mohon doa, dukungan, dan bantuan dari Mas Mbak, teman-teman, dan adik-adik semuanya, serta seluruh Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMA Negeri 1 Meranggen. Paslon Atana, Agni dan Tia, kandidat 2. Bersama kita bisa melangkah dalam karya, bersatu kita juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kita sudah mendengar visi dan misi serta program kerja dari masing-masing calon. Selanjutnya memasuki sesi kedua. Calon wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan setiap calon wakil ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Pada sesi pertanyaan kali ini dengan topik yang pertama yaitu membangun jiwa visioner OSIS Mansam untuk menggerakkan kreativitas dan partisipasi siswa demi meningkatkan prestasi siswa. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop A sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon wakil ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop A adalah, OSIS sering dianggap hanya sekedar penyelenggara acara. Bagaimana kalian akan mengubah OSIS menjadi wadah yang benar-benar berdampak bagi perkembangan siswa? Waktu berpikir 1 menit. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Pertama, pertanyaannya bagaimana cara menggantikan bahwa OSIS merupakan hanya penyelenggara. Sebenarnya OSIS itu tidak bisa dikatakan hanya sebagai penyelenggara. Namun kami juga menjadi pilar yang mengedepankan nilai-nilai yang dapat dicontoh bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen. Tidak hanya dapat menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sesuai dengan misi kami yang kedua, yaitu merepresentasikan OSIS sebagai pilar yang mengedepankan integritas. Dengan program kerja kami yang dapat menginovasi dan menginfluence warga-warga SMA Negeri 1 Meranggen untuk dapat menyontoh dan memiliki
jiwa-jiwa yang mengedepankan integritas dan tentunya dengan menjalin kebersamaan. Jadi di sini sebagai OSIS juga menjadi sebuah pilar yang mengedepankan dan menjadi percontohan bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen. Cukup. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari moderator. Tadi pertanyaannya, OSIS sering dianggap sebagai menyelenggarakan acara, bagaimana cara kita agar menanggapinya? Menurut saya, menciptakan wadah pengembangan diri, menampung wadah aspirasi siswa, sehingga seluruh siswa dapat menyalurkan ide, saran, kritik untuk program kerja OSIS ke depannya. Dan itu sesuai dengan misi kita yang pertama, yaitu menjadikan OSIS laboratorium ide untuk menampung seluruh ide dan kreativitas siswa. Terima kasih. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop D sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon wakil ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar di kelas, tetapi juga ruang untuk mengasah potensi. Menurut kalian, mengapa kreativitas dan partisipasi siswa penting untuk peningkatan prestasi sekolah, baik di bidang akademik maupun non-akademik? Waktu berpikir 1 menit. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator untuk pertanyaannya. Menurut saya kreativitas itu lahir dari siswa yang diberi ruang wadah kreativitas. Untuk itu partisipasi siswa itu penting untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik siswa untuk semacam berkelanjutan. Terima kasih. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya memang setuju dengan pernyataan bahwa
kreativitas dan prestasi itu perlu ditingkatkan dengan adanya partisipasi yang dapat menunjang SMA Negeri 1 Meranggen untuk menjadi semacam yang lebih maju. Namun perlu diperhatikan bahwa kalau menunjang prestasi maupun akademik dan non-akademik itu juga berpengaruh pada siswa-siswi itu sendiri, tidak hanya sebagai sekolah. Jadi menurut saya memang prestasi dan prestasi non-akademik itu sangat amat bisa menjadi pertimbangan bagi generasi emas Indonesia tahun 2045. Terima kasih. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop C sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon wakil ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop C adalah peran organisasi siswa intrasekolah OSIS menjadi salah satu penentu arah gerak sekolah dalam menciptakan lingkungan yang berprogres. Bagaimana nantinya kalian akan membuat peran OSIS Mansam dalam menumbuhkan jiwa progresif dan inovatif di kalangan pengurus OSIS maupun siswa, sehingga mampu menggerakkan kreativitas serta partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan sekolah. Waktu berpikir 1 menit. Waktu berpikir habis. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, pertanyaannya peran OSIS yang jadi penentu arah gerak sekolah agar perannya menjadi progresif di siswa maupun OSIS itu sendiri. Menurut saya, memang OSIS menjadi sebuah pilar yang dapat menentukan arah gerak sebuah sekolah. Dan tentunya sesuai dengan misi kami, yaitu bersinergi dengan program-program sekolah untuk dapat menciptakan lingkungan yang nyaman. Dan ini juga dapat menjadi sebuah arah gerak kami dalam menentukan arah SMA Negeri 1 Meranggen menjadi SMA yang lebih unggul dan menuju semacam gemilang. Dan dengan 3 program kerja yang dapat kami usung, yang telah kami usung dalam perkembangan zaman ini, jadi dapat dijadikan sebuah alat yang sebuah instrumen yang dapat meningkatkan sebuah inovasi yang ada di sekolah. Dan tentunya dapat memiliki peran yang progresif di siswa dan maupun intra sekolah. Terima kasih.
Apakah ada tambahan dari calon wakil ketua? Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Sebagai calon wakil ketua OSIS harus bisa membawa perubahan, bukan terbawa arus dan mempunyai arah yang jelas. Sehingga step pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan survei masalah siswa dan menciptakan program kerja yang menunjang kreativitas dan potensi siswa sesuai dengan program kerja kami, yaitu yang pertama ada Semansam Inspire Talk, yang kedua ada Eco Fashion Show, dan menciptakan generasi siswa Semansam yang progresif dan memasukkan prestasi sekolah. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2? Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop B sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon wakil ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop B adalah, suasana sekolah yang kondusif sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh siswa berani menyampaikan pemikiran mereka. Bagaimana langkah yang tepat bagi siswa-siswi untuk lebih berani mengekspresikan ide dan terbuka akan gagasan mereka, namun tetap membuat suasana sekolah nyaman dan kondusif bagi semua pihak. Waktu berpikir 1 menit. Ini masih enak di sini. Iya, beneran. Mbak Naisha, ini dimasukin sini lagi. Hah? Belum. Waktu berpikir habis. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Membuka wadah inspirasi dan aspirasi siswa. Membuka wadah inspirasi dan aspirasi untuk siswa sesuai misi kami yang pertama, yaitu menciptakan laboratorium ide, dan misi kami yang ketiga yaitu menciptakan potensi siswa sehingga seluruh siswi mampu menyampaikan gagasan dan terbuka. Terima kasih. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat mengengage siswa untuk dapat memukakan pendapatnya, perlu juga ruang bagi mereka untuk dapat mengekspresikan pendapatnya. Dengan program kerja kami yang dapat mengusungkan semua pendapat dan bahkan semua hobi dan alur pikir mereka yang dapat ditampung dari 3 program kerja kami, yaitu semacam Top Influence, Kabar Juara, dan Turnamen E-sport yang dapat mengengage semua prestasi dan mengengage semua pendapat siswa agar mereka dapat berani menyampaikan dengan juga lingkungan yang kondusif. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Tidak, cukup. Memasuki sesi selanjutnya, calon ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia dan setiap calon ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Pada sesi pertanyaan kali ini dengan topik yang kedua yaitu kepemimpinan yang bertanggung jawab dengan berlandaskan integritas dari kesadaran sosial hingga terwujud dalam aksi nyata. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop C sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop C adalah, apakah mungkin seorang pemimpin bertindak etis dan berintegritas dalam lingkungan yang secara sistematik tidak mendukung nilai-nilai tersebut? Bagaimana seharusnya ia bersikap? Waktu berpikir 1 menit. Waktu berpikir habis. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mengenai apakah mungkin bagi seorang pemimpin untuk melakukan berintegritas dan setara lingkungannya itu tidak mendukung dalam nilai-nilai tersebut. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin dapat mengisikan nilai tersebut? Sebagai pemimpin, menurut saya kita harus memposisikan diri sebagaimana bertindak dan seharusnya seperti apa. Jika kita tidak mempunyai pengalaman, maka kita bisa mengambil dari sosok pemimpin lain. Mungkin seperti dari sosok pahlawan ataupun sosok
yang kita kenal dalam sehari-hari. Karena pemimpin itu sejatinya bukanlah tentang orang yang mengkepalai suatu perkumpulan atau instansi tertentu, melainkan kepemimpinan ialah ada di dalam individu kita sendiri untuk bisa memimpin apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat sejauhnya. Jadi saya pikir dalam mengintegrasikan kita sebagai seorang pemimpin, kita tetap harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran di atas program-program ataupun di atas rencana-rencana kita sebagai seorang pemimpin. Sebagaimanapun, walaupun lingkungan tersebut tidak mendukung apa yang telah kita rencanakan. Terima kasih, saya cukupkan. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Sudah, saya cukupkan. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sudah dibacakan oleh moderator. Apakah seorang pemimpin itu bisa memimpin dalam suatu lingkungan atau kondisi yang tidak sistematik? Menurut saya jawabannya adalah mungkin. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu sebagai pilar dari suatu organisasi, sehingga ia sudah pasti harus bisa memberikan contoh sikap etis dan konsistensi tindakan untuk merubah lingkungan tersebut yang awalnya tidak sistematis menjadi lebih berkompeten dan sistematis. Untuk langkah-langkah yang akan saya ambil, yang pertama yaitu dengan memberikan contoh yang baik bagi siswa-siswi, karena sebagai seorang pemimpin kita harus berani mencontohkan dan sebagai teladan bagi siswa-siswi untuk mencontoh tindakan yang benar. Yang kedua yaitu mengajarkan dan mempelopori lingkungan untuk menjadi lebih baik dengan nilai integritas seperti kejujuran dan konsistensi tindakan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop D sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop D adalah, dalam situasi krisis sosial, mana yang lebih penting bagi seorang pemimpin? Merespon dengan cepat atau tetap menjaga proses pengambilan keputusan yang berbasis nilai dan integritas? Mengapa? Waktu berpikir 1 menit. Waktu berpikir habis. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 kami dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan.
Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah membacakan pertanyaan D. Pertama, seorang pemimpin itu ketika kita menanggapi suatu masalah, jika dihadapkan dengan dua pilihan antara merespon cepat atau menjaga nilai integritas, seorang pemimpin harus bersikap tenang. Sikap pertama yang diutamakan adalah itu. Kemudian, setelah seorang pemimpin bersikap tenang, kita bisa melihat potensi masalah dari masalah tersebut. Karena ketika kita melihat potensi masalah, kita akan bisa mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana, dengan berlandaskan nilai integritas dan juga kepentingan khalayak umum. Sehingga pemimpin harus bisa mengambil suatu keputusan yang tegas dan tidak dapat dipaksakan kehendak oleh siapapun. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Cukup. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Dalam suatu krisis sosial, lebih penting mana? Saat merespon cepat dan juga dalam mengambil suatu keputusan dalam nilai integritas. Dan mengapa? Menurut saya, dalam suatu krisis sosial, kita perlu mengambil peran penting integritas dalam menjadi penengah untuk mengambil keputusan yang berlandaskan dari integritas. Karena kita sebagai seorang pemimpin, selain untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, kita juga harus bergerak cepat dalam merespon dan juga mempertimbangkan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dan menanggapi suatu permasalahan secara jangka pendek. Kita harus melihat apa dampaknya, sebagaimana nantinya akan berdampak untuk jangka panjang. Dan kita harus menjadi pemimpin yang bisa melihat potensi dalam suatu visioner programnya. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Sudah saya cukupkan. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan pada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop A sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop A adalah, apakah mungkin seorang pemimpin yang berhasil secara sosial namun pernah melakukan kompromi terhadap integritas tetap layak dianggap sebagai pemimpin yang bertanggung jawab? Mengapa atau mengapa tidak? Waktu berpikir 1 menit. Waktu berpikir habis. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut pertanyaan tersebut, apakah mungkin pemimpin itu berhasil secara sosial namun mengesampingkan integritas? Namun, apakah dapat dibilang bahwa ia bertanggung jawab dalam hal itu? Menurut saya, tidak bisa kita bilang bahwa orang tersebut ialah pemimpin. Karena walaupun dia berhasil secara sosial, namun tugasnya sebagai seorang pemimpin ialah mengayomi dan mementingkan nilai moral dalam setiap keputusannya. Karena setiap keputusannya itu bukan hanya mempengaruhi individunya, melainkan juga orang-orang yang ada di sekitarnya dan siapa yang akan dipimpin dia. Step pertama yang akan saya lakukan ketika saya berposisi sebagai pemimpin yang seperti itu, saya akan lebih mengintrospeksi diri. Dengan adanya wakil saya atau rekan saya serta saya memiliki berbagai rekan, saya akan lebih mementingkan khalayak umum dan juga mengintegrasikan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Sekian dari yang saya sampaikan, terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Sudah, saya cukupkan. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan pertanyaan. Pemimpin tersebut tetap bisa dikatakan pemimpin yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena seorang pemimpin di masa lalu tetaplah pemimpin. Karena di masa lalu pemimpin tersebut bisa dijadikan contoh, dan apabila ketika saat sekarang dia melakukan suatu kesalahan tersebut bisa ia jadikan sebagai evaluasi untuk kedepannya, dan pengalamannya sebagai seorang pemimpin harusnya bisa memberikan arah dan pandangan bagi dirinya sendiri untuk bisa berubah menjadi lebih baik dan evaluasi untuk dirinya sendiri ke depannya. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Cukup. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop B sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop B adalah, bagaimana kita dapat membedakan antara aksi sosial seorang pemimpin yang benar-benar dilandasi kesadaran dan integritas dengan yang sekedar pencitraan. Apa indikator konkret yang bisa digunakan? Waktu berpikir 1 menit. Waktu berpikir habis.
Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah membacakan pertanyaan amplop B. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita dapat membedakan pemimpin yang hanya memiliki aksi sosial pemimpin yang berdasarkan integritas dan juga hanya pencitraan. Seorang pemimpin yang berlandaskan integritas itu pasti akan terlihat dari bagaimana cara ia menyelesaikan masalah atau problem solving dan keputusan yang dia ambil. Kenapa? Karena pemimpin yang berintegritas akan mengedepankan nilai-nilai kejujuran sebagai teladan yang baik dan juga ia akan mementingkan kepentingan seluruh khalayak umum, sehingga keputusan yang akan dia ambil pasti sudah melewati berbagai tahapan keputusan yang bisa diambil. Cukup. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mengenai bagaimana kita bisa membedakan aksi sosial seorang pemimpin yang didasari oleh integritas atau nilai luhur dengan pencitraan. Langkah konkretnya itu adalah pemimpin yang mengedepankan nilai yang didasari oleh integritas tentu memutuskan segala rencana dengan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dan langkah konkretnya dari aksi sosialnya yang dapat dipertanggungjawabkan seperti janji-janji dan bagaimana ia menyelesaikan problem solving tersebut. Problem solving yang diselesaikan pun didasarkan oleh hasil kesepakatan bersama, bukan hanya tentang keputusan dia secara pribadi ataupun kehendak manapun, serta mementingkan bukan hanya hal pribadi tapi juga mendengarkan aspirasi-aspirasi dari rakyatnya atau juga orang-orang yang ada di sekitarnya dan apa yang dipimpin dia. Terima kasih, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Memasuki sesi selanjutnya, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia dan setiap paslon akan menanggapi jawaban dari paslon lainnya. Pada sesi pertanyaan kali ini dengan topik yang ketiga yaitu kolaborasi sebagai pilar utama pemimpin generasi muda dalam mencetak lingkungan organisasi yang inklusif, dinamis, dan berdaya saing. Kepada seluruh paslon bisa menambahkan diri. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada perwakilan dari paslon 1 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan pada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop A sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop A adalah perbedaan visi dan tujuan menjadi tantangan ketika 2 organisasi berkolaborasi. Menurut kalian, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam membangun kerjasama dengan organisasi lain dan bagaimana cara mengatasinya? Kepada pasangan calon nomor urut 1 kami berikan waktu untuk berdiskusi
1 menit dari sekarang. Waktu berdiskusi habis. Kepada pasangan calon ketua, calon paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mengenai perbedaan visi menjadi tantangan untuk dua instansi, apa yang akan terjadi dan tantangannya apa? Bagi kami, tantangannya memang terjadinya perbedaan visi dan juga pendapat, yang pastinya akan susah untuk kita menemukan solusi di balik tengahnya. Di sini kami akan menjadi mediasi untuk dapat menyatukan pendapat dan penengah dalam evaluasinya. Seperti halnya dalam misi kami, yaitu membangun mediasi yang baik dengan seluruh elemen yang ada di sekolah. Selain itu, adapun langkah konkret yang akan kami lakukan ketika terjadi suatu problem solving atau problem masalah yang ada di dua instansi tersebut. Seperti halnya yaitu mengadakan temu sapa, yaitu mengadakan pertemuan di antara semua yang terlibat dalam masalah terkonflik tersebut untuk dapat kita selesaikan masalahnya dan menjadi penengah di balik masalah yang ada tersebut. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Waktu masih tersisa. Apakah ada tambahan? Sudah cukup. Kepada pasangan calon nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah membacakan pertanyaan. Perbedaan visi, misi, dan tujuan antar organisasi pasti akan menimbulkan masalah. Dan salah satu tantangan terbesarnya adalah perbedaan pendapat. Kenapa? Karena perbedaan visi, misi antar organisasi pasti akan menimbulkan kesulitan dalam pemecahan masalah. Apalagi jika kedua organisasi tersebut sedang mengadakan kerjasama atau kolaborasi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan musyawarah mufakat. Kenapa? Karena dengan musyawarah mufakat kita bisa mencapai suatu titik tengah di mana kedua organisasi tersebut akan sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Setelah itu, kita bisa menumbuhkan komunikasi yang baik antar organisasi agar terjalin kesinambungan antar organisasi satu dengan organisasi lainnya. Dan setelah acara tersebut berlangsung, diadakan evaluasi ke depannya agar kedua organisasi bisa sama-sama merasakan keuntungan yang sama-sama diuntungkan dari kedua organisasi tersebut. Cukup. Waktu masih tersisa. Apakah ada tambahan? Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada perwakilan dari paslon nomor urut 2 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan pada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop B sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop B adalah,
Kolaborasi bisa berhasil jika didukung integritas dan rasa tanggung jawab. Bagaimana kalian menjamin bahwa kepemimpinan kalian tidak hanya berorientasi pada pencitraan, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi siswa dan sekolah? Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami berikan waktu untuk berdiskusi 1 menit dari sekarang. Waktu berdiskusi habis. Kepada pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah menyampaikan pertanyaan. Pemimpin yang baik akan menyediakan ruang aspirasi dan inspirasi siswa untuk terus berkarya dan berkreativitas, sehingga seorang pemimpin harus dapat memberi arahan lewat program kerja yang berdampak nyata untuk kemajuan siswa, seperti 2 program unggulan program kerja kami, yaitu yang pertama Semansam Inspire Talk yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam masuk perguruan tinggi negeri, karena dalam Semansam Inspire Talk siswa-siswi akan berdiskusi secara aktif, mendapatkan tips and trik dan pesan-pesan inspiratif dari mas-mbak alumni yang sudah pernah berpengalaman langsung di organisasi dan mengerti cara untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan yang kedua yaitu Eco Fashion Show. Dengan Eco Fashion Show, setiap siswa-siswi dapat menyalurkan kreativitasnya dengan membuat busana yang akan ditampilkan lewat fashion show interaktif yang menggunakan barang bekas seperti plastik dan kain perca, sehingga seluruh siswa dapat menyampaikan kreativitasnya secara baik. Cukup. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Cukup. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini kami ingin menanggapi bahwa kolaborasi bisa berhasil didampingi integritas. Lalu bagaimana kepemimpinan kami agar benar-benar mengedepankan perbuatan dan juga tidak hanya sekedar ucapan. Di sini kami ingin menegaskan bahwa membicarakan bahwa sebagai calon pemimpin kami tidak hanya mendiskusikan secara ucapan saja, namun dari visi, misi serta program kerja yang telah kami usung sebelumnya telah kami susun berdasarkan riset, keinginan dan potensi siswa. Karena kami tahu bahwa setiap anak memiliki ruang potensinya untuk bisa bersinar dan berekspresi sesuai dengan perkembangan zaman. Kita juga harus menjadi mediasi yang baik dan menjadi penyalur yang baik sebagai calon pemimpin untuk bisa mengayomi masyarakat yang ada di sekitarnya untuk bisa menjadi lebih baik dan tumbuh secara bersama. Sesuai dengan 3 program kerja yang telah kami unggulkan, yaitu Semansam Top Influence sebagai ajang untuk bisa siswa-siswi yang menginspirasi, seperti halnya dia selalu berkata jujur atau berintegritas tinggi, itu kita jabarkan dalam program kerja tersebut. Lalu ada kabar juara di mana teman-teman, mas, mbak, dan adik-adik bisa. Waktu habis. Oke, terima kasih.
Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada perwakilan dari paslon 1 kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan pada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop D sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop D adalah, kita meyakini bahwa di era digital dan pasca pandemi ini, pemimpin OSIS tak cukup hanya pintar berbicara. Mereka harus mampu mendengarkan, merangkul, dan menggerakkan banyak pihak dalam satu visi bersama. Ia percaya bahwa kolaborasi bukan hanya cara kerja, tapi budaya yang harus ditanamkan dalam organisasi. Namun, ada beberapa pemimpin yang mengusung pendekatan individualis dan sentralistik, meyakini bahwa keputusan cepat dan kuat hanya bisa diambil jika pemimpin menjadi pusat kendali. Pemilu OSIS pun menjadi ajang refleksi bagi seluruh siswa. Apakah mereka lebih memilih pemimpin yang menonjol sendiri atau pemimpin yang tumbuh bersama tim? Pertanyaannya, mengapa kolaborasi dianggap sebagai pilar utama dalam kepemimpinan organisasi masa kini, khususnya di lingkungan pelajar seperti OSIS? Jelaskan dengan mengaitkan pada tantangan dan realitas siswa SMA saat ini. Kepada pasangan calon nomor urut 1 kami berikan waktu berdiskusi 1 menit dari sekarang. Waktu berpikir habis. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mengenai fungsi OSIS yang tidak hanya sebagai harus pilar untuk berkolaborasi, dan pertanyaannya, apakah pemimpin sendiri, mengapa kolaborasi juga dianggap penting? Bagi kami, tantangan ketika kita harus berkolaborasi yang didasarkan oleh integritas kepada satu ke yang lain organisasi, sesama organisasi ataupun ekstrakurikuler, tantangannya ialah kurangnya kesadaran dan penyampaian informasi yang terkadang kita panggil dengan artinya miskom atau miskomunikasi. Namun pada realitanya ketika kita mengajak kolaborasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya, masih banyak siswa yang bisa
kita ajak untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam menjalankan suatu program yang lebih unggul melalui pendekatan yang harusnya kita kemas secara baik. Seperti halnya ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan suatu konflik dengan anak-anak yang notabene-nya adalah atletik atau yang suka ada di lapangan, kita harus mendekatinya dengan cara yang lebih berbeda dengan anak-anak yang sudah biasa dalam organisasi. Karena itu, ketika kita membaca lawan atau membaca orang-orang yang akan kita ajak untuk berdiskusi atau berkolaborasi, kita harus memiliki cara pandang atau cara pendekatan yang berbeda, yang dikemas secara berbeda dan secara baik juga. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Sudah saya cukupkan. Kepada pasangan calon nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu mengapa kolaborasi dianggap sebagai pilar utama dalam organisasi? Jelas, kolaborasi itu sebagai pilar utama dalam organisasi karena kolaborasi pasti akan menumbuhkan jiwa kerjasama antar elemen-elemen dan melatih teamwork dalam pemecahan masalah, sehingga jika dikaitkan dengan organisasi, kolaborasi pasti sangat penting untuk menunjang pemecahan masalah yang efisien dan menumbuhkan nilai-nilai integritas seperti kejujuran dan konsistensi dalam suatu event. Dengan kolaborasi, kita juga bisa mewujudkan suatu event yang unggul dan menarik partisipasi siswa untuk meningkatkan prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Cukup. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan? Cukup. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut. Kepada perwakilan dari paslon nomor urut 2, kami persilakan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop C sudah saya ambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop C adalah, mengapa kolaborasi sebagai pilar utama pemimpin generasi muda? Lalu, bagaimana kalian menciptakan lingkungan organisasi yang inklusif, dinamis, dan berdaya saing? Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami berikan waktu untuk berdiskusi 1 menit dari sekarang. Waktu berdiskusi habis. Kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah membacakan pertanyaan. Mengapa kolaborasi sebagai pilar utama generasi muda? Jawabannya, karena kolaborasi akan menumbuhkan jiwa kerjasama antar elemen-elemen, juga akan melatih teamwork dalam pemecahan masalah, sehingga kolaborasi untuk generasi muda jelas sangat penting. Dan jika dikaitkan dengan organisasi, kolaborasi juga akan menunjang generasi muda dalam kreatif untuk pemecahan masalah yang efisien, dan juga akan menumbuhkan nilai-nilai integritas. Dengan kolaborasi, generasi muda bisa mewujudkan suatu kegiatan yang unggul dan juga menarik partisipasi siswa lain untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mereka. Sebagai pemimpin, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang inklusif? Sebagai pemimpin, kita harus mendengarkan masalah dari semua pihak, tidak hanya dari satu atau dua pihak, tetapi mencakup keseluruhan pihak. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang baik pasti bisa mengambil keputusan secara bijaksana, adil, dan tegas tanpa dipengaruhi oleh pengaruh pendapat apapun, sehingga hal itu pasti akan menumbuhkan lingkungan yang inklusif bagi sesama. Terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan mengenai amplop C. Mengapa kolaborasi menjadi pilar dan yang sangat penting? Kolaborasi memang sangat penting untuk menjadi pilar untuk kita dapat mengarahkan. Karena pemimpin itu tidak bekerja secara sendirian, namun mereka lebih mengayomi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Seperti halnya bagaimana kami akan menciptakan lingkungan yang inklusif, dinamis, dan berdaya saing, yaitu dengan memberikan ruang potensi lebih yang tidak hanya diikuti oleh suatu bidang saja untuk siswa-siswi. Namun seperti halnya jika kita bisa membandingkan ikan dengan monyet dalam satu perspektif tentang siapa yang mendaki pohon lebih tinggi, jelas monyet akan lebih unggul dan ikan tidak akan mungkin bisa menang. Seperti halnya kami memandang seperti itu, kami tahu bahwa teman-teman, Masba dan adik-adik semuanya memiliki potensi yang berbeda. Oleh karena itu, menunjang berbagai program kerja yang kami usung, kami berharap kami bisa memberikan ruang lebih untuk kalian beraspirasi dan membuktikan diri menjadi yang terbaik dalam bidang masing-masing. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Serangkaian sesi debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 telah selesai. Silakan masing-masing paslon bisa cek semangat atau jargon dari tim ses masing-masing. Dimulai dari paslon nomor urut 1. Mana suaranya tim Tes. Tim ses paslon 1, apakah masih semangat? Bunyikan klaksonnya lebih kencang. Kencang lagi. Coba kencang lagi, pencet lagi. Woo! Apakah kalian masih ingat dengan jargon kita? Coba yuk kita tes semangat. Paslon 1, mana suaranya? Satu arah, satu semangat, satu Nusantara. Terima kasih teman-teman tim ses yang masih ada hingga saat ini. Paslon 2 gimana? Masih semangat? Paslon 2 mana suaranya? Masih ingat gak nih sama jargon kita? Paslon 2 Atana, Agni dan Dia, kandidat 2. Bersama kita bisa melangkah dengan karya, bersatu kita juara. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara debat ini.
Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 yang sangat luar biasa. Kami selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Acara sesi debat kami tutup. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC utama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah membantu jalannya debat pada pagi hari ini. Dan tibalah pada akhir acara debat pagi hari ini, yaitu penutup. Hadirin yang saya hormati, saya mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Saya tutup acara debat pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.